Seorang pilot asal Inggris kehilangan penglihatan saat mengendalikan pesawat Cessna di langit Inggris. 12 orang berusaha membantu sang pilot agar dapat mendarat dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, di video ini aku akan langsung membahas salah satu insiden yang terjadi di atas langit Inggris dan menimpa salah seorang pilot berusia 56 tahun. Apa yang terjadi? Kita take off ke kronologi. Seorang pria bernama Jim O'Neill berusia 65 tahun dan merupakan seorang pilot asal Inggris dengan pengalaman 18 tahun penerbangan mengalami sesuatu hal yang menegangkan. Ketika itu di awal bulan November tahun 2008, ia lepas landas dengan menggunakan sebuah pesawat Cessna 182 dari Bandara Prestwick di Skotlandia menuju ke Essex setelah berlibur dan mengurus bisnisnya. Penerbangan pesawat Cessna 182 itu normal dari setelah pesawat lepas landas hingga mengudara. Pesawat itu juga terbang di ketinggian 5.500 kaki. Semuanya masih nampak normal. Namun tiba-tiba ketika pesawat bermesin tunggal itu telah terbang setengah perjalanannya dan masih berada di ketinggian 5.500 kaki, sesuatu hal terjadi di mana sang pilot yang bernama O'Neill ini kehilangan penglihatannya. Ia ketakutan karena ia mulai tidak bisa melihat tombol-tombol yang ada di hadapannya. Panik dan takut akhirnya membuat O'Neill berusaha untuk menghubungi menara kontrol terdekat dan mendeklarasikan Mayday, Mayday, Mayday. Ia juga meminta bantuan petugas menara kontrol setelah ia kehilangan kemampuan untuk melihat alat instrumen di kokpitnya. Pengatur lalu lintas dari RAF yaitu Royal Air Force di Pangkalan Udara Linton-on-Ouse melihat dari radar ketika pesawat Cessna 182 yang diterbangkan oleh O'Neill ini dalam posisi turun kemudian berputar. Nah, awalnya pada saat melihat posisi pesawat itu mulai turun dan berbelok, ia baru saja akan mengalihkan kontrol pesawat tersebut ke Bandara Humberside. Setelah mendengarkan deklarasi Mayday, Mayday, Mayday dari O'Neill, maka pengatur lalu lintas udara dari RAF itu langsung menanyakan kepada O'Neill apakah ia akan melanjutkan penerbangannya ke bandara tujuan. Namun sang pilot menjawab tidak. Pengatur lalu lintas udara itu juga mendengar ketakutan serta kondisi frustasi yang dialami oleh sang pilot ketika mereka berkomunikasi melalui radio. O'Neill mengatakan saat itu ia sangat ketakutan setelah tiba-tiba saja ia kehilangan penglihatannya. Namun, sang pengatur lalu lintas ini sempat menanyakan secara perlahan kepada sang pilot apakah ia memiliki visual keluar pesawat. O'Neill tentu saja menjawab tidak, negatif Pak. Mohon maaf saya tidak bisa melihat keluar. Jadi sepanjang penerbangan itu O'Neill terus meminta maaf kepada pengatur lalu lintas. Kemungkinan ia benar-benar ketakutan dan merasa tertekan dengan kondisinya. Pengendali dari Royal Air Force itu awalnya mencoba untuk membantu O'Neill mendarat di pangkalan udara yang lainnya yang jaraknya sekitar 10 mil dari posisi pesawat Cessna 182 yang sedang diterbangkan O'Neill. Tapi faktanya beberapa kali mengalami kegagalan karena laporan dari O'Neill ia tidak dapat melihat landasan. Sehingga kemudian pengendali lalu lintas udara itu memutuskan untuk membantu O'Neill melakukan pendaratan darurat di pangkalan udara Linton. Namun faktanya beberapa kali dicoba untuk melakukan pendaratan darurat, O'Neill masih tetap tidak bisa melihat adanya landasan pacu. Maka saat itu ia semakin tertekan. Melihat kondisi O'Neill yang semakin lama semakin tertekan, maka pihak Angkatan Udara Inggris memutuskan untuk mengirim sebuah pesawat menuju ke Cessna 182 itu. Maka kemudian diutuslah melalui sebuah perintah kepada seorang komandan yang sedang menerbangkan pesawat Tucano T1. Komandan itu bernama Paul Gerard. Setelah beberapa saat mendapat perintah, maka Gerard segera memutarkan pesawatnya menuju ke arah Cessna 182 yang sedang mengalami insiden. Padahal sebenarnya sekitar 1 jam sebelum ia mendengar perintah menuju ke Cessna 182, Gerard ini sedang melakukan latihan. Ia sedang melatih pilot-pilot RAF dengan menggunakan pesawat Tucano T1.
Tapi setelah mendapatkan instruksi atau perintah, ia kemudian memutar pesawatnya menuju ke lokasi di mana penerbangan Cessna 182 itu sedang mengalami insiden. Pesawat Tucano T1 milik Gerard itu langsung mendekat ke arah Cessna 182. Ia kemudian memberikan beberapa instruksi dan terus berada di jarak yang aman di dekat pesawat Cessna 182 tersebut. Paul Gerard dengan suaranya memberikan bimbingan kepada O'Neill. Paul Gerard ini sempat memberikan instruksi atau juga membimbing O'Neill pada saat penerbangan butanya itu. Ia mengatakan kepada O'Neill untuk membelokkan posisi pesawatnya ke kanan, ke kiri, bahkan ia mengatakan untuk bersiap pada saat pendaratan. Namun selama O'Neill dibimbing oleh Paul Gerard, selama itu juga ia masih merasa ketakutan. Terlebih karena ia tetap tidak bisa memiliki visual keluar pesawat. Saat kedua pesawat itu terus turun, nah di tengah penerbangannya itu O'Neill sempat mengatakan kepada Gerard bahwa sesaat ia bisa melihat panel kemudian melihat juga visual keluar. Tapi penglihatannya itu datang dan pergi. Sehingga akhirnya saat itu untuk menenangkan O'Neill, Gerard mengatakan agar ia fokus untuk menerbangkan pesawatnya di bawah awan rendah. Sulit dibayangkan ketika seorang pilot harus mendaratkan pesawat tanpa penglihatan, dan akan sangat sulit juga bagi seseorang untuk membimbing seorang pilot tanpa penglihatannya agar bisa mendaratkan pesawat itu dengan aman. Tapi kedua orang ini benar-benar bersungguh-sungguh agar pendaratan Cessna itu tetap aman. Butuh waktu kurang lebih selama 45 menit sebelum akhirnya pesawat itu mendarat di pangkalan udara. Setelah sekitar 8 kali upaya pendaratannya gagal. Di upaya yang terakhir ini akhirnya Gerard berhasil membujuk O'Neill agar ia percaya diri untuk menurunkan ketinggian pesawat. Di level ketinggian pesawat yang sudah cukup rendah, di sanalah sepertinya tekanan yang dialami oleh O'Neill terus meningkat, sehingga kemudian saat itu O'Neill masih terus mengatakan kepada Gerard bahwa ia tidak bisa melihat landasan pacu. Tapi dengan tenang Gerard mengatakan kepada O'Neill bahwa landasan pacu sudah berada di bawah hidung pesawat. Nah, hal itu disampaikan oleh Gerard dengan tenang agar O'Neill tidak ketakutan ataupun frustasi. Pesawat semakin lama semakin turun dan akhirnya O'Neill mempercayakan proses pendaratan pesawat itu setelah mendapat bimbingan dan instruksi dari Gerard. Dengan sangat pasti akhirnya pesawat itu mulai touchdown meskipun mengalami hard landing hingga pesawat itu terpental sebanyak 2 kali, tapi posisi pesawat tetap tegak. Hingga kemudian pesawat Cessna 182 itu akhirnya berhenti di ujung runway. Nah, hal ini dilaporkan oleh anggota RAF yang berada di pangkalan. Mereka semua ikut tegang untuk memastikan apakah pesawat tersebut benar-benar akan mendarat dengan aman tepat di runway. Setelah pesawat Cessna 182 itu dipastikan mendarat dengan aman dan berhenti di runway, maka layanan kedaruratan beserta dengan anggota medis yang sudah berkumpul di sekitar landasan pacu segera menuju ke pesawat Cessna 182 tersebut. Tim medis saat itu naik ke atas pesawat untuk menjemput O'Neill. O'Neill saat itu segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Laporan ketika O'Neill masuk ke rumah sakit adalah O'Neill mengalami kondisi sakit yang parah, namun saat itu masih stabil. Pihak Angkatan Udara Inggris sempat menyatakan kepada media bahwa sesaat sebelum sang pilot yang bernama O'Neill ini mendeklarasikan Mayday, awalnya O'Neill mempercayai bahwa ia kehilangan penglihatannya karena ia disilaukan oleh sinar matahari yang cerah. Tapi kemudian beberapa saat setelahnya ia mulai menyadari bahwa ia kehilangan penglihatannya bukan akibat disilaukan oleh sinar matahari, tapi karena kondisi kesehatannya. Maka kemudian karena panik dan takut, O'Neill yang saat itu hanya sendirian di dalam pesawat langsung mendeklarasikan Mayday, Mayday, Mayday dan meminta bantuan. Ada salah satu hal yang unik ketika pihak Angkatan Udara Inggris ini memberikan pernyataan juga kepada media bahwa di saat kondisi yang menegangkan itu, pihak Angkatan Udara Inggris sebenarnya baru pertama kali membimbing sebuah pesawat dalam kondisi pilotnya kehilangan penglihatan. Karena beberapa kali sebenarnya Angkatan Udara Inggris ini pernah membantu atau membimbing pesawat-pesawat yang mengalami kondisi darurat ataupun proses pencarian pesawat yang hilang. Tapi hal ini ternyata baru pertama kali dialami sehingga pihak Angkatan Udara Inggris menganggap kejadian itu menegangkan tapi dianggap juga sebagai kejadian yang luar biasa.
biasa. Setelah upaya keras yang dilakukan oleh O'Neill beserta dengan Angkatan Udara dari Inggris, pesawat Cessna 182 yang awalnya diterbangkan tanpa penglihatan sang pilotnya akhirnya bisa mendarat dengan aman. Nah, setelah O'Neill ini dibawa ke rumah sakit, anaknya yang bernama Douglas sempat memberikan pernyataan kepada media. Ia mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan apa yang dialami oleh ayahnya. Ia membandingkan sebuah kejadian. Jika seseorang sedang mengendarai atau mengemudikan mobil kemudian kehilangan penglihatannya, itu merupakan suatu kejadian yang akan sangat berbahaya. Nah, apalagi yang dialami oleh sang ayah, kehilangan penglihatannya pada saat mengemudikan pesawat di ketinggian 5.500 kaki, dan itu merupakan hal yang sulit dibayangkan. Douglas sempat menceritakan juga kepada media ketika sang ayah ini kehilangan penglihatannya di ketinggian 5.500 kaki, yang terpikir pertama kali oleh O'Neill adalah ia harus mendaratkan pesawatnya karena ia tidak mau mati. Tapi sepersekian detik berikutnya ia berpikir, lalu bagaimana cara ia bisa mendaratkan sebuah pesawat yang sedang berada di ketinggian 5.500 kaki tanpa penglihatan dan saat itu tanpa panduan. Beberapa hari setelah O'Neill masuk rumah sakit, semakin hari kondisinya semakin baik dan pihak dokter percaya bahwa ia menjadi buta karena pembuluh darah yang pecah menekan syaraf optiknya. Setelah operasi untuk menghilangkan sumbatan, kemudian O'Neill diberitahu bahwa penglihatannya akan membaik begitu bengkaknya mereda. Jadi O'Neill ini menurut sang anak dinyatakan terkena stroke pada saat penerbangan di ketinggian 5.500 kaki tersebut. Hal yang luar biasa dari kejadian ini adalah upaya dari O'Neill dan juga Angkatan Udara Inggris yang terus berusaha untuk mendampingi penerbangan Cessna 182 itu hingga mendarat dengan aman. Saat itu O'Neill memberikan seluruh kepercayaannya kepada Gerard. Douglas juga mengatakan kepada media bahwa apa yang dialami oleh O'Neill dan Angkatan Udara Inggris ini biasa kita dengar atau kita lihat dalam semacam film fiksi. Tetapi faktanya akan sangat sulit untuk mempercayai apa yang telah dilakukan O'Neill beserta dengan pihak Angkatan Udara Inggris kala itu. Selain pihak keluarga O'Neill ini berterima kasih kepada pihak RAF, nah, mereka juga mengatakan bahwa pihak RAF sangat hebat dan luar biasa. Sedikit membahas mengenai pesawat yang terlibat dalam insiden penerbangan ketika pilotnya kehilangan penglihatan. Pesawatnya disebutkan oleh beberapa media adalah Cessna 182. Cessna 182 ini adalah sebuah pesawat bermesin tunggal yang diproduksi oleh Amerika sejak tahun 1956. Pabrikan pesawat kemudian terus memperbaiki tipe, model, dan juga teknologi pesawat Cessna hingga kemudian masih diproduksi sampai saat ini dan telah diproduksi lebih dari 23.000 armada. Pesawat Cessna ini memiliki karakteristik umum yaitu mampu membawa satu kru dengan kapasitas 3 orang. Panjangnya mencapai 8,8 meter, lebar sayapnya 10,9 meter, dan tinggi 2,8 meter. Nah, selain kisah dari Jim O'Neill ini yang harus mendarat darurat karena kehilangan pandangannya di tahun 2008, ada lagi insiden-insiden lain yang melibatkan pesawat Cessna meskipun dengan model yang berbeda. Nah, seperti yang aku ingat sekitar tahun 2013 dan bulan Mei tahun 2022 ketika sebuah pesawat Cessna harus didaratkan oleh seorang penumpang karena sang pilot ini mengalami kondisi darurat dan tidak bisa mendaratkan pesawatnya. Nah, kalau kalian mau itu dibahas, mungkin kalian bisa komen di bawah sini ya. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai upaya hebat dari pilot Cessna 182 dan juga upaya yang lebih hebat lagi dari Angkatan Udara Inggris yang bisa memandu pesawat Cessna 182 akhirnya mendarat dengan selamat di tahun 2008. Rasanya kangen ya, aku udah lama gak bacain komen kalian. Tenang-tenang, di video ini aku udah ngumpulin 4 komen yang bakal aku langsung bacain. Yang pertama adalah dari Kak Jir Aji. Saya Danesh dari Polres Aceh Timur. Terus berkarya ya Mbak agar masyarakat jadi lebih paham dunia kedirgantaraan. Saya pribadi selama ngikutin semua kontennya Mbak jadi sudah bertambah wawasan di dunia penerbangan. Alhamdulillah ya. Jadi saat ketemu ponakan yang bekerja sebagai ATC di Palembang, dianya bingung. Loh kok Om bisa banyak tahu tentang kejadian-kejadian penerbangan, hehehe. Tamara Delf ya dosennya. Ini pertama kali komen setelah bertahun-tahun saya ngikutin, moga aja dibacakan ya, thank you. Waduh, terima kasih banyak Kak Danesh. Salam untuk keponakannya yang jadi ATC di Palembang. Sehat dan sukses selalu ya Kak. Kemudian dari Kak Nana, hai Kak Tamara, hai Kak Nana.
Semangat terus ya, dan semoga sehat selalu. Aku tuh selalu suka dengerin story kakak Tamara sambil kerja. Mata tetap di kerjaan, tapi telinga aku dengerin suara Kak Tamara. Selalu nunggu updatean terbaru Kak Tamara. Terima kasih Kak Tamara udah nemenin pekerjaan Sena. Aduh, terima kasih banyak Kak Nana ya. Aku juga seneng banget bisa nemenin kakak loh. Kemudian yang selanjutnya dari Kak Rini Bawel. Setiap aku melihat pesawat terbang melintas di langit aku. Oh gimana nih? Setiap aku melihat pesawat terbang melintas di langit, aku selalu berdoa. Semoga semua yang berada di dalam pesawat selamat sampai tujuan untuk bertemu dengan keluarga masing-masing. Salam dari Taiwan. Waduh, doa yang sama juga Kak yang selalu aku panjatkan setiap kali aku melihat pesawat sedang melintas. Dan buat kakak Rini, sehat dan sukses selalu di Taiwan sana ya. Yang terakhir nih, satu lagi dari Kak Riona Main. Bener gak ya bacanya? Jujur saja, dari semua channel yang saya subscribe, Tamara Delf adalah channel yang komunitasnya ramah banget dan santun. Dikarenakan orang-orangnya cenderung udah dewasa secara fisik dan mental. Jadi adem lihat komennya. By the way, semangat terus buat kontennya Kak Tamara. Salam dari fans silent reader, jarang komen. Waduh, terima kasih banyak ya kakak. Alhamdulillah aku punya Delfers dan komunitas yang selalu solid, selalu support aku juga, dan selalu Kak Arif selalu baik banget sama aku deh, support terus ya nggak sih? Jadi kita semangat ya Kak Arif ya. Nah terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen di bawah sini. Request boleh, mau salam boleh. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kepada pihaknya bahwa anggota dari Angkatan Udara Inggris ini